Mungkin teman-teman banyak dengar ya, katanya bakal ada krisis tahun 2030. Mungkin sebagian tahu, tapi sebagian seperti Mimin sendiri juga tadinya bingung, emangnya mau ada apa sih tahun 2030? Mari kita bahas kenapa begitu banyak orang yang merasa tahun 2030 itu akan jadi titik balik dalam artian yang negatif. Dunia di tahun 2030 diperkirakan akan cukup berbeda dari sekarang. Soalnya, teknologi artificial intelligence bakal makin gila dan perubahan iklim alias global warming juga bakal makin parah. Kita mungkin akan lebih sering melihat mobil tanpa supir, atau juga melihat perangkat pintar di rumah yang bisa melakukan banyak hal secara otomatis. Bahkan ada juga prediksi tentang kacamata augmented reality yang bisa menerjemahkan bahasa asing secara langsung. Hal-hal ini tentunya akan membuat hidup lebih praktis, tapi juga memunculkan kekhawatiran. Terus, kenapa banyak yang mengira akan ada krisis? Ada beberapa alasan yang sering disebut. Pertama adalah perubahan iklim. Bencana alam yang lebih sering dan parah bisa mengganggu rantai pasok global dan juga merusak ekonomi. Misalnya aja kalau kelamaan nih kemaraunya, ini bisa menyebabkan gagal panen dan harga pangan jadi naik. Kedua, ada isu teknologi yang akan menggantikan pekerjaan manusia lebih banyak lagi. Otomatisasi dan juga robot diperkirakan akan mengambil alih banyak pekerjaan manual dan administratif. Ini bisa menyebabkan pengangguran massal kalau kita tidak cepat beradaptasi. Tapi ini juga bisa menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan baru yang lebih kreatif. Ketiga, soal utang global yang menumpuk. Banyak negara yang punya utang besar akibat stimulus ekonomi dan berbagai pengeluaran lainnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa memicu ketidakstabilan keuangan dunia. Dan ini adalah bom waktu yang bisa meledak di kemudian hari. Yang keempat, ketidakpastian geopolitik. Ketegangan antara negara besar bisa mengganggu perdagangan dan investasi global yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Konflik dagang atau bahkan perang cyber bisa menjadi ancaman nyata. Semua prediksi ini, baik yang optimis soal kemajuan teknologi atau yang pesimis soal krisis, memang bikin kita bertanya-tanya. Tapi panik aja kan nggak akan nolong ya. Pertanyaannya sekarang, apa nih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri memang nggak gampang, tapi kuncinya ada pada kemauan kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Yang pertama, perhatikan keterampilan teknis. Teknologi ini kan akan terus berkembang ya, jadi penting buat kita untuk tidak ketinggalan. Cobalah untuk mempelajari dasar-dasar pemrograman, analisis data, atau setidaknya mengerti bagaimana cara kerja AI dan juga otomatisasi. Banyak kok platform online yang menawarkan kursus gratis atau terjangkau, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memulai. Tapi jangan lupakan juga keterampilan kita dalam bersosialisasi atau disebut juga soft skills. Ini mungkin akan menjadi aset terpenting kita di masa depan. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah yang kompleks, dan berkomunikasi secara efektif juga berkolaborasi dalam tim akan semakin dihargai. Soalnya, robot mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang rutin dan gampang, tapi mereka tidak bisa menggantikan empati, kreativitas, atau kepemimpinan. Jadi, latih terus kemampuan sosialisasi kita. Selain itu, penting juga untuk membangun resiliensi finansial. Krisis ekonomi memang selalu menjadi ancaman, tapi kita juga bisa mengurangi dampaknya dengan memiliki perencanaan keuangan yang matang. Mulailah menabung, investasikan dana kalian, dan hindari utang konsumtif yang tidak perlu. Punya dana darurat juga akan sangat membantu kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan. Selain itu, mempersiapkan diri bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berkontribusi pada lingkungan sekitar kita. Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, mulailah gaya hidup yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, atau menggunakan transportasi publik bisa punya dampak besar kalau dilakukan oleh banyak orang. Selain itu, lebih aktiflah dalam inisiatif yang untuk komunitas. Banyak kok kelompok di sekitar kita yang fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, atau pendidikan. Bergabung dengan komunitas seperti ini tidak hanya membantu kita untuk belajar, tapi juga memperluas jaringan dan berkontribusi langsung pada solusi. Ingat bahwa masalah global itu juga tetap membutuhkan solusi lokal. Dan selanjutnya, penting banget buat kita terus mencari informasi
dan juga menyampaikan informasi tersebut pada orang-orang di sekitar kita. Tapi informasinya harus yang akurat ya. Jangan mudah termakan informasi yang tidak jelas atau hoaks. Selalu cek fakta sebelum gampang percaya atau menyebarkan sesuatu. Ajak teman dan keluarga untuk berdiskusi soal isu-isu ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan tidak mudah panik. Jadi tahun 2030 sih sebetulnya bukan akhir dari segalanya lah, tapi memang awal dari era baru yang penuh tantangan, tapi juga punya peluang. Dengan persiapan yang matang dan pola pikir yang tepat, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Mari kita hadapi 2030 bukan dengan ketakutan, tapi dengan persiapan dan tekad untuk menjadikannya masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Sikap kritis, mencari informasi yang akurat dari sumber terpercaya, dan bersiap diri adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Kita harus sadar bahwa sebagian besar ketakutan yang ada di diri kita itu kadang-kadang hanya berdasarkan asumsi sih, bukan fakta. Jadi jangan terlalu takut juga sih. Mari kita hadapi tahun 2030 dengan bismillah, dengan harapan dan tekad untuk menjadikannya lebih baik. Mari kita siapkan diri dengan keterampilan baru, tingkatkan literasi digital, dan terus berinovasi. Masa depan tidak hanya ditentukan oleh prediksi, tapi juga oleh langkah-langkah yang kita ambil sekarang. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!